Relictum Pro. Ya. Baik. Kami akan bahas tentang blockchain 5.0 dari Relictum Pro, yaitu merupakan sebuah blockchain yang akan kita pelajari saat ini. Sebelum kita memulainya, kita akan belajar dulu tentang evolusi tentang uang, ya, bahwa saat itu dulu pembayaran kita ya menggunakan barter, ya. Kemudian berkembang lagi menjadi komoditi barang yang menggunakan kerang, ya, salah satunya, dan kemudian berkembang menjadi paper, uang kertas, ya, di tahun 806, kemudian berkembang menjadi emas, ya, dan kemudian berkembang lagi menjadi kartu kredit, dan sekarang ini menjadi electronic money, ya, menggunakan handphone, dan tahun 2009 kali ini kita mengenal cryptocurrency. Jika kita melihat gambar ini, teman-teman semua, ini merupakan transformasi daripada pembayaran, alat pembayaran, ya. Dan karena kita saat ini sudah menggunakan cryptocurrency yang menjadi alat pembayaran yang sekarang berkembang, karena kali ini cryptocurrency bisa dijadikan salah satu alat pembayaran, ya, yang bisa menyimpan nilai. Dan fungsi daripada uang itu sendiri selain sebagai alat tukar, juga salah satunya adalah untuk menyimpan nilai, ya. Tentu saja sekarang kalau kita bandingkan dengan uang kertas, ya, uang kartal, ya, sudah sangat sulit, ya, untuk bisa menyimpan nilai, ya. Dan kita sekarang akan belajar tentang bagaimana alat atau cryptocurrency ini bisa menjadi alat tukar yang sangat tinggi nilainya dan bisa menyimpan nilai. Nah, kita lihat bahwa daya beli saat ini menurun terus, teman-teman semua, ya. Di tahun 2000 dengan uang 100.000 kita bisa membeli 40 kg beras, ya. Dan di tahun 2016 100.000 rupiah itu bisa belikan 10 kg beras, ya. Dan hari ini teman-teman bisa hitung sendiri, kita beli beras, ya, per kilo kurang lebih sekitar 15.000 rupiah. Berarti uang 100.000 kita ini sekarang hanya bisa dibelikan kurang lebih, ya, 6 kg beras, ya. Jadi inilah yang kita bisa lihat bahwa nilai daripada uang kartal ini menurun terus, ya. Karena apa? Karena adanya inflasi. Dan kita lihat, ya, daya beli uang kartal menurun itu dari salah satunya mata uang dolar, ya. Zaman dulu tahun 90, ya, dolar kita ini $100 ini bisa membeli barang-barang belanjaan yang begitu banyak, ya. Mungkin bisa dipakai untuk 1-2 bulan, ya. Dan di tahun 2000 uang $100 mungkin hanya bisa dipakai untuk 1 bulan, dan di tahun 2018 belanjaan dari $100 ini hanya mungkin dipakai untuk 1 minggu saja, ya. Inilah mengapa uang kartal ini terus menurun nilainya, ya. Dan hal ini disebabkan oleh adanya inflasi tadi. Sementara dengan menggunakan uang digital, ya, ini dapat menyimpan nilai. Contohnya jika, ya, di tahun 2018 kita memiliki 3 koin Bitcoin, ya, 3 koin lah, ya, kalau kita pakai uang digital, ya, 3 koin itu hanya bisa membeli barang untuk 1 minggu, ya. Kemudian di tahun 2019 koinnya berkurang 1 jadi 2 koin.
belanjaan kita sedikit lebih banyak, bisa untuk 1 bulan, ya. Dan di tahun 2020, ya, koinnya berkurang lagi 1, ya, hanya 1 koin saja, tapi kita bisa membeli banyak sekali barang, mungkin untuk keperluan 1 sampai 2 bulan, ya. Nah, demikian Ibu dan Bapak bisa melihat bahwa mana yang akan kita pilih hari ini, apakah uang kartal yang tadi terus menurun nilainya, atau kita belajar untuk melihat sebuah aset digital yang nilainya naik terus, seperti contohnya ini, ya, seperti koin Bitcoin. Dan Bitcoin, ya, menurut sejarah itu diproduksi tahun 2009 dan hanya 21 juta koin yang tersedia saat ini, ya, dan nilainya sangat luar biasa, teman-teman. Di tahun 2009 harga Rp1.000, hari ini bisa mencapai di 2020 mencapai 900 juta rupiah. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ya, di tahun 2010, ya, seseorang membeli sebuah loyang pizza, ya, yang harganya saat itu 10.000 Bitcoin, yang dimana 10.000 Bitcoin itu hampir sama dengan 500.000 rupiah saat itu, ya. Di tahun ini, ya, nilainya berkembang, ya, 1 Bitcoin naik sampai 900 juta atau 700 juta. Berarti harga pizzanya sekarang udah 7 sampai 9 triliun. Nah, luar biasa ya kembangannya. Jadi teman-teman, inilah ya mengapa kita sekarang belajar tentang perkembangan aset digital. Karena dilihat dari ini, ya, nilai cryptocurrency atau Bitcoin, ya, kalau kita bandingkan dengan emas, tentunya lihat yang garis biru itu emas, yang garis merah ini Bitcoin. Kenaikannya udah sangat luar biasa, teman-teman, ya, Bitcoin, ya. Dan menurut statistik juga seperti ini, ya, dari waktu ke waktu Bitcoin harganya meningkat terus, ya. Bahkan terakhir ini di 2021 pernah mencapai angka tertingginya di 923 juta rupiah, ya. Luar biasa sekali, teman-teman, ya. Dan oleh karena itulah cryptocurrency Bitcoin itu disebut dengan digital gold atau emas digital. Dan ini adalah salah satu cara, ya, bagaimana kita bisa menyulap emas 1 ons menjadi 1 kilogram emas, ya. Jika kita bisa mengetahui ilmunya, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di tahun 2017, ya, tepatnya di tanggal 3 Maret ini, ya, di 2017 kita punya 1 ons emas, ya. Kita memiliki 1 ons emas di tahun 2017 dan kemudian 1 ons emasnya itu kita jual, ya, dibelikan 1 Bitcoin di tahun 2017. Maka teman-teman semua, luar biasanya 1 Bitcoin Anda itu akan berkembang dalam waktu 4 tahun, ya, di 2017 sampai dengan 4 tahun kemudian di tanggal 20 Oktober 2021, ya, itu berkembang nilai Bitcoinnya senilai dengan 1 kilogram emas. Ya, ini luar biasa sekali. Tepatnya di 20 Oktober itu harga Bitcoin $67.277, sementara emas nilainya 57.286. Bahkan lebih tinggi Bitcoin, ya, teman-teman, ya. Jadi inilah cara bagaimana kita, ya, merubah 1 ons emas menjadi 1 kilogram emas, ya. Nah, tentu saja kita mesti pelajari tentang aset digital yang sangat luar biasa ini. Dan kalau kita lihat lagi, ya, dari perkembangannya, jika 5 tahun yang lalu Anda memiliki modal $1.000, ya, di $1.000 tersebut Anda belikan emas, ya. Maka, ya, di tahun ini nilainya naik 30%. Menjadi $1.300, ya. Uang Anda $1.000 itu tadi dibelikan emas, maka naiknya hanya 30%.
ya, dalam waktu 5 tahun. Jika Anda belikan saham di Google, maka uang Anda naik sebesar 300%. Ya, jika Anda belikan saham di Amazon, naik 480.000%. Jika Anda uang $1.000 Anda belikan saham di Apple, maka naik 510%. Ya, dan jika Anda belikan saham di Tesla, ya, Anda mendapatkan 1.800% keuntungannya dalam 5 tahun. Dan jika $1.000 Anda belikan Bitcoin, ya, maka hari ini nilai Bitcoin Anda sudah naik 14.800%. Dan jika Anda belikan Ethereum, naiknya hampir 216.000%. Jadi inilah teman-teman ya, salah satu cara yang bisa kita lakukan jika kita ingin meningkatkan nilainya kita, ya. Sekarang kita bisa melihat perbedaan dari ketiga aset ini, yaitu emas, saham, dan cryptocurrency. Mana yang lebih tinggi kenaikannya, ya. Dan inilah yang akan kita pelajari, teman-teman ya, bahwa ternyata aset digital, ya, salah satunya cryptocurrency, adalah aset yang nilainya lebih tinggi daripada aset-aset lainnya. Ya, dan inilah pertimbangannya mengapa hari ini kita mengambil peluang untuk belajar mengenai aset digital. Dan yang kita ketahui, salah satu aset digital itu adalah salah satu dari cryptocurrency yang pertama adalah Bitcoin. Ya, dan Bitcoin ini dibuat dengan menggunakan teknologi blockchain 1.0. Ya, dan ini blockchain-nya sudah jadul, teman-teman ya, sehingga memiliki banyak sekali masalah ya dalam teknologinya. Pertama yaitu dari kecepatannya yang rendah, ya, kemudian skalabilitasnya juga lambat, kemudian biayanya tinggi dan mudah dihacker, ya teman-teman ya. Dan solusinya apa? Alhamdulillah kita sekarang sudah menemukan, sudah memiliki salah satu solusi ya bagaimana memecahkan semua permasalahan yang tadi sudah kita berikan ya, yaitu dengan Relictum Pro Blockchain 5.0 ya. Ini yang luar biasanya, kecepatannya sangat tinggi ya, bisa sampai 1 juta transaksi per hari atau per menit ya. Dan skalabilitasnya juga tinggi ya, dan biayanya juga rendah dan sangat aman ya. Nah, inilah yang kita butuhkan dari sebuah blockchain, teman-teman ya. Dan blockchain 5.0 ya, kita tidak menunggu lagi tetapi sudah ada di masa sekarang ini ya, bukan di masa depan. Dan inilah video berikut ini yang akan kita putarkan tentang Relictum Pro. Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Relictum yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi. 100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman. Platform blockchain Relictum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu. Blockchain Relictum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Relictum membuka generasi terbaru Blockchain 5.0 dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Relictum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik. Ukuran tiap satu blok Relictum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik.
Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data. Banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Relictum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Relictum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses menjadi transparan dan jujur. Demikian video dari Relictum Blockchain 5.0 ya, Relictum Pro, yang kata-kata terakhirnya itu adalah jujur. Jadi konsep dari teknologi blockchain itu adalah kejujuran, teman-teman ya, sangat luar biasa sekali. Dan blockchain 5.0 merupakan blockchain yang memiliki kecepatan yang tinggi, ya, keamanan dan skalabilitas yang tinggi sekali, teman-teman. Dan inilah blockchain evolution-nya, ya. Jadi dari mulai blockchain 1.0 yaitu yang menciptakan teknologi Bitcoin, ya, teknologi yang menciptakan Bitcoin, ya, yang dimana teknologinya ini sangat jadul, ya. Kalau kita lihat dari diagram ini, kita bisa melihat, ya, bahwa blockchain yang pertama Bitcoin itu hanya bisa melahirkan Bitcoin saja. Ya, kemudian berkembang menjadi blockchain 2.0, yaitu penyempurnaan dari yang blockchain sebelumnya titik 1, ya, yaitu Ethereum, ya teman-teman ya, yang dimana kecepatannya 2 kali lipat lebih tinggi dari Bitcoin, ya. Kemudian lahir lagi yang ketiga, ya, generasi ketiga, blockchain generasi ketiga, yaitu EOS, ya, salah satunya, ya, yang dimana ini kecepatannya bisa mencapai 1000 transaksi per detik, ya, dan ini berkembang kembali, ya, blockchain ini menjadi blockchain 4.0, ya, yang dilahirkannya yaitu adalah Sile, ya, yang dimana kecepatannya juga ribuan detik, ya, ribuan transaksi per detik, dan sekarang disempurnakan oleh blockchain 5.0 yaitu Relictum Pro, ya, yang dimana kecepatannya luar biasa, bisa mencapai 1 juta transaksi per detik, ya. Jadi kalau lihat dari perkembangannya, yang kali ini kita akan pelajari yaitu merupakan blockchain yang tentu saja tercepat, ya, skalabilitasnya tertinggi, ya, biaya sangat rendah, dan kemudian keamanannya juga sangat luar biasa, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, kita kalau lihat dari sini, ya, kita banyak sekali ketinggalan, teman-teman, ya. Salah satunya, ya, kalau kita lihat dari perkembangan Bitcoin sampai saat ini, Bitcoin dengan menggunakan teknologi blockchain 1.0 tadi, ya, bisa menghasilkan nilai koin yang cukup tinggi, ya. Dan dalam waktu 8 tahun yang lalu, kita sudah ketinggalan, teman-teman, 74.454.000%. Ya, jadi kalau kita mau mengulang lagi waktu ke 8 tahun yang lalu, ya, kita sudah terlambat, ya, teman-teman ya. Dan kemudian blockchain 2.0, ya, bisa memberikan keuntungan 987.984%. Sayangnya kita sudah ketinggalan 6 tahun yang lalu, teman-teman. Ya, itu Ethereum, ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau dapat keuntungannya dari Ethereum sudah ketinggalan 6 tahun yang lalu, ya, kita ketinggalan. Dan kemudian berkembang lagi blockchain
3.0 ya, yaitu dari Binance Coin kita sudah ketinggalan 4 tahun yang lalu, di mana Binance Coin ini bisa BNB ini ya, koinnya kita sudah ketinggalan 567.000%. Ya, ini luar biasa teman-teman ya. Kita sudah ketinggalan 4 tahun. Dan blockchain 4.0 ya berkembang lagi ya. Yang koin yang dilahirkan itu adalah Solana ya, SOL, di mana kita sudah ketinggalan 2 tahun yang lalu teman-teman. Kalau kita ikut, kita ambil, kita bisa dapat keuntungan 38.000% ya. Oleh karena itu teman-teman, kita jangan sampai ketinggalan lagi ya. Oleh karena itu sekarang beruntung ya kita mendapatkan kesempatan ya untuk bisa mengulang waktu atau seperti sejarah Bitcoin ya. Tapi kita melihatnya bahwa Bitcoin saja ya dengan teknologinya yang masih jadul gitu, yang sudah jadul gitu, kan masih jadul, sudah jadul saja bisa memberikan nilai yang sangat tinggi seperti hari ini. Ya. Pencapaian tertingginya bisa lebih dari 900 juta Bitcoin dengan teknologi yang jadul. Dan yang sekarang yang luar biasanya kita sudah diperkenalkan hari ini, yaitu mengenai blockchain 5.0 dari Relictum Pro. Dan koin yang dihasilkan adalah Genesis Token, di mana kita bisa mengulang kembali ya harga yang sangat rendah ya dengan teknologi yang paling cepat ya. 1 juta transaksi per detik dibandingkan dengan Bitcoin yang hanya 10 transaksi per detik. Hari ini kita punya teknologi yang sangat canggih, keamanan yang sangat luar biasa, ya, skalabilitasnya tinggi, harganya lebih murah, ya, transaksinya, kemudian keamanannya luar biasa, ya teman-teman ya, dan kecepatan transaksinya yang sangat luar biasa. Nah, inilah kesempatannya kita teman-teman ya untuk memiliki token GTM, ya. Dan ini adalah problem atau masalah-masalah yang bisa kendalikan oleh blockchain 5.0 tadi, ya. Masalah kecepatan, ya, skalabilitas, keamanan, ya, dan juga transaksi yang sangat murah sekali, ya. Dan kemudian ini adalah profesional dari tim Relictum Pro. Yang pertama adalah Alexander Strigin yang merupakan CTO-nya, ya, kemudian Fernando Martinho sebagai IT Security Advisor, dan juga Matthias Mende sebagai crypto influencer, dan Nikolai Osipenko sebagai CMO, George Sabastio sebagai advisor, dan Franco Fiore sebagai COO-nya. Dan luar biasanya teman-teman, ya, blockchain 5.0 ya itu bisa diaplikasikan ke dalam sebuah aplikasi atau bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis data, teman-teman, tentunya, ya. Dan ini blockchain 5.0 ini adalah sebuah teknologi seperti Microsoft, ya, seperti IBM, Oracle, ya, yang dimana bisa menjadi sebuah teknologi yang jika dipasang di sebuah aplikasi akan membantu percepatan transaksinya, ya. Dan apa saja perusahaan-perusahaan yang bisa menggunakan blockchain 5.0, salah satunya adalah perusahaan dalam bidang kesehatan, ya, kemudian edukasi atau pendidikan, dan juga bisnis-bisnis, ya, logistik, ya, kemudian perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman yang bisa dikaitkan dengan blockchain 5.0. Dan keuntungannya dengan menggunakan teknologi blockchain 5.0 yaitu kecepatan transaksi tadi, ya, dan skalabilitas yang tinggi, keamanan, dan juga integrasinya yang sangat luar biasa, ya, sebagai platform. Kemudian bagaimana bisnis modelnya? Ya, bisnis modelnya ini teman-teman yang sangat luar biasanya, ya,
kita sebagai pemilik GTN ini ya dianggap sebagai orang yang mendukung perkembangan teknologi blockchain 5.0, dan di mana perusahaan ini mengeluarkan koin GTN itu sebagai stok token, teman-teman. Ini luar biasanya ya. Jadi token yang menjadi saham. Ini luar biasanya ya, dan token ini dikeluarin sama perusahaan ini sebanyak 10 miliar token, dan yang dipasarkan kepada kita di private sale ada 5 miliar token, dan ini sudah hampir 1,8 miliar terjual sampai dengan hari ini, teman-teman. Jadi kita masih punya peluang yang sangat tinggi, teman-teman ya, untuk bisa mendapatkan token GTN ini, karena berbeda dengan koin-koin yang lain ya, kita bisa beli di pasaran manapun ya, koin-koin lain ya. Contohnya kita beli Bitcoin saja kita nggak dapat royalti apa-apa ya, ini keuntungan kita ya, membeli koin GTN sebagai stock token atau koin yang menjadi saham. Jadi Anda sebagai para pemilik GTN juga adalah pemilik dari saham tersebut, karena begini teman-teman, perusahaan ini memiliki ya hak cipta yang dinilai sangat tinggi ya, dan kita ya jika ingin menjadi salah satunya ya dengan memiliki salah satu sahamnya ya, kita dengan memiliki koin GTN ini, teman-teman. Dan berapa income yang kita dapatkan sebagai pemilik GTN ya, karena kita dianggap sebagai pemegang pemilik sahamnya ya, maka perusahaan memberikan royalti kepada kita semua ya. Jadi royalti ini dibagikan dari keuntungan ekosistem yang dimiliki oleh Relictum Pro ya, dan kita mendapatkan bagian 19% ya dari penjualan software. Kemudian 30% juga kita mendapatkan dari penjualan digital softwarenya ya. Dan ini adalah keuntungan kita sebagai pemilik GTN ya, yaitu mendapatkan keuntungan dari pemeliharaan jaringan, juga digital safe selling, dan kemudian smart contract juga, teman-teman ya. Dan Relictum Pro ini juga merupakan semesta daripada teknologi decentralized ya. Jadi sangat luar biasa teknologi yang diciptakan oleh Relictum Pro ini, teman-teman. Dan keunggulan dari Relictum ekosistemnya, yang pertama ya dari teknologi blockchain ya, kita punya Relictum, kita punya blockchain 5.0 yaitu Relictum Pro. Binance juga ada ya, Binance Smart Chain, Ripple juga dia punya ya, dan punya XRP atau Ripple. Kemudian Tether juga blockchainnya menggunakan Ethereum. Kemudian crypto exchange ya, jadi kita juga punya Relictum DEX ya, yang berbasis decentralized ya, yang dimana memiliki 500 pasangan koin yang bisa diperjualbelikan. Begitu juga Binance ya, juga memiliki 500 pasangan, cuman dia menggunakan checks atau centralized exchange ya, yang berbasisnya centralized. Ripple tidak memiliki ya, dan Tether juga tidak. Dari cold storage wallet ya, kita punya Relictum Node ya, kita punya wallet sendiri Relictum Node. Kemudian Binance menggunakan Trust Wallet ya. Kemudian Ripple dia nggak punya ya, Tether juga nggak punya. Dari cryptocurrency-nya kita punya 6, teman-teman ya. Cryptocurrency kita punya 6. Binance punya BNB dan TWT, Ripple XRP, dan Tether punya USDT ya sebagai stablecoin. Kemudian dari royalty, dari stablecoin ini juga kita punya namanya USDR ya. Binance punya BUSD,
Ya, Ripple nggak punya, Tether punya USDT. Kemudian dari royalty coin, ya, GTN memberikan royalty coin, ya, namanya GTM. Binance nggak punya, Ripple juga nggak ada, Tether juga nggak ada. Kemudian Webcoin, nah ini salah satu keunggulannya kita, ya, yaitu koin yang dibungkus, ya, menggunakan Reliquum Pro ini, ya, sehingga kecepatannya, semua transaksinya, ya, biaya transaksinya lebih murah. Salah satunya kita punya RBTC, RETH dan LTC, ya. Binance nggak ada, ya, Ripple nggak ada, Tether juga nggak punya. Kemudian corporate client software, ya. Kenapa kita punya ini, teman-teman? Karena tadi, ya, Reliquum Pro ini melahirkan blockchain 5.0 yang teman-teman tahu bahwa perusahaan kita ini perusahaan teknologi, ya, yang dimana kita bisa menjual softwarenya, ya, kepada perusahaan-perusahaan, ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu keunggulannya kita, ya. Reliquum punya corporate client software, Binance nggak punya, Ripple iya punya, kemudian Tether juga nggak, ya. Kemudian blockchain 5.0 yang memiliki cloud server, ya, kita punya Reliquum storage-nya, teman-teman. Ya, jadi keren sekali, teman-teman. Binance nggak punya, ya, kemudian Ripple dan Tether juga nggak punya. Kemudian blockchain yang ada game dan chat. Nah, ini hanya satu-satunya di dunia, ya, yang punya hal ini, di mana dari walletnya itu sendiri, Reliquum Node, di situ ada game dan ada chatnya, teman-teman, ya. Jadi ini luar biasa, sebuah wallet yang di dalamnya ada game, teman-teman, ya, dan ada chatnya juga, ya. Ini luar biasa sekali. Binance nggak punya, Ripple nggak punya, Tether nggak punya. Jadi tentu saja teman-teman bisa melihat perbandingan ini bahwa sebuah blockchain yang memiliki kelengkapan, kesempurnaan dari sebuah blockchain, yaitu Reliquum Pro, teman-teman, ya, luar biasa. Dan ini, ya, ekosistem yang dimiliki oleh Reliquum Pro, ya, ada Reliquum Bridge, Reliquum Pay, Reliquum Finance, Reliquum Chat, ya, storage, Reliquum Swap, Reliquum Games, Reliquum Lab, dan Reliquum Deck, juga ada Reliquum NFT. Nah, Reliquum Pro ini merupakan inti dari teknologi blockchain 5.0. Jadi luar biasanya karena dia memiliki smart contract yang multidimensi. Dan ini sangat luar biasa, ya, kita memiliki teknologi ini bersama Reliquum Pro. Dan kemudian ada juga Reliquum Wallet, ya, ini merupakan merupakan sebuah wallet yang bisa digunakan untuk bertransaksi, ya, teman-teman, ya. Ini namanya Reliquum Node, ya. Kalau di wallet kita ini namanya Reliquum Node, ya. Dan kemudian ada Reliquum Finance, di mana kita juga memiliki stablecoin, yaitu salah satunya adalah USDR, ya, yang menjadi alat pembayaran dengan koin stable. Dan ini juga sangat transparan karena semua catatannya, transaksinya itu tercatat dengan baik, ya, karena teknologi yang digunakannya ini tadi. Ya, kita ingat sebelumnya bahwa Reliquum ini dengan menggunakan blockchain 5.0 ini basisnya adalah kejujuran tadi, teman-teman, ya. Kemudian Reliquum Pay, ya, ini adalah billing online, ya, jadi, ya, dengan menggunakan stablecoin USDR juga, ya. Dan dengan menggunakan teknologi ini juga Anda bisa membuat token sendiri, teman-teman. Ya, ini luar biasanya, dan sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan terbesar, keuangan terbesar di dunia, salah satunya Visa, ya. Kemudian banyak sekali, ya, partnernya, yaitu Simplex, kemudian Binance, ya, kemudian Abra, Chengli, BitPay, BRD, Coinomi, MyEtherWallet, dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya, perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan
relictum ini teman-teman ya. Dan ini adalah relictum DEX ya, di mana relictum DEX ini merupakan decentralized exchange yang di mana di sini merupakan pasar atau perdagangan kripto teman-teman ya, dan di sini ada 500 pasang yang bisa diakses menggunakan crypto wallet yang tersebar di dunia teman-teman ya. Dan ini luar biasa teman-teman ya, karena yang digunakan oleh relictum ini adalah decentralized exchange. Ini luar biasa. Dan ini adalah relictum chat teman-teman, yang dimana keuntungannya dengan menggunakan chat dari relictum ini, keamanannya teman-teman ya. Jadi ini banyak sekali juga bisa dipakai oleh para politik ya, atau para polisi ya, kalau yang memerlukan chat yang rahasia ya, itu sangat aman menggunakan relictum chat ini. Ya kalau kita bandingkan menggunakan WhatsApp kan banyak sekali orang yang kena hacker ya, dan bisa disadap ya kalau menggunakan WhatsApp. Tapi kalau menggunakan relictum chat ini aman teman-teman ya. Anda juga bisa promosikan bahwa kita juga punya relictum chat yang sangat aman, tidak bisa disadap teman-teman ya. Kemudian kita juga punya relictum storage ya, dan ini tujuannya seperti cloud server teman-teman ya, dan tujuannya adalah untuk menghindari dari server mati. Jadi karena kita menggunakan teknologi yang seperti cloud server seperti itu ya, jadi itu menghindari untuk kalau servernya mati kita nggak akan pernah nggak masalah gitu teman-teman ya, karena kita sudah punya cloud servernya yang teknologinya yang sangat luar biasa ya, jadi tidak akan pernah mati teman-teman ya. Nah ini luar biasanya ya kalau kita bandingkan dengan server-server lain yang pernah mati ya, seperti kemarin ini sekelas Facebook saja ya, Instagram, kemudian WhatsApp pernah mati ya. Sementara kita punya teknologi yang dimana cloud servernya juga sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi kita punya relictum storage yang super keren. Dan kemudian ada relictum bridge ya. Dan relictum bridge ini tujuannya untuk mengintegrasi software-software dengan perusahaan-perusahaan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan ingin menggunakan relictum ini di aplikasinya, itu sangat mudah sekali teman-teman. Ya istilahnya tinggal dicolokin aja gitu teknologinya ya. Dan ini sangat murah dan aman dan juga cepat teman-teman ya, ini luar biasa. Dan ini ada lagi yang salah satu yang luar biasa, yaitu relictum games teman-teman. Dan ini banyak sekali digemari teman-teman ya, relictum game ini, karena tidak kita tidak apa ya, tidak diragukan lagi bahwa saat ini apalagi dalam masa pandemi banyak sekali para pemain game di dunia ini ya. Jadi ternyata pemain game di dunia ini hampir setengah penduduk dunia ya, 3,5 miliar orang teman-teman, semua rata-rata suka main game ya. Jadi kalau relictum kita ini dari relictum wallet kita ini punya relictum games, wah ini keren sekali teman-teman ya. Dengan adanya relictum games ini, maka ke depan relictum node kita akan banyak digemari orang-orang ya, karena di situ ada gamesnya. Maka tentu saja semakin banyak orang yang menggunakan relictum node kita, maka poin GTN kita juga semakin tinggi nilainya ya, luar biasa. Dan inilah teman-teman yang sekarang lagi ditunggu-tunggu banyak ya, karena ini merupakan teknologi yang sangat terbaru dari NFT, yaitu relictum NFT ya. Jadi ini teknologi terbaru dari relictum, yaitu relictum NFT. Ya, ini merupakan NFT generator yang sangat luar biasa, di mana dengan menggunakan teknologi ini kita akan bisa memiliki kemudahan seperti mengupload foto-foto ke Facebook ya, ke Instagram, tetapi
nilainya memiliki nilai, ya. Ini yang luar biasanya, memiliki sertifikasi digital, ya. Jadi NFT itu adalah sertifikat digital, ya, untuk menghargai karya seni dan hak cipta. Dan ini luar biasa sekali, teman-teman, ya. Dan kita punya teknologinya. Dan salah satunya adalah Relectum NFT Premium. Jadi ini adalah untuk NFT yang digunakan oleh museum-museum negara contohnya, ya teman-teman ya. Dan kemudian yang premium ini khusus untuk para artis-artis gitu ya yang ingin membuat NFT. Ya kalau kita sebagai orang awam ya, kita punya Relictum NFT World yang dimana ini bisa siapa saja ya, secara umum kita bisa mendaftarkan atau membuat sertifikasi digital kita dengan menggunakan Relictum NFT World. Ya, jadi teman-teman yang suka gambar-gambar atau teman-teman yang suka buat musik atau apa saja ya, karya-karya seni atau apapun, Anda bisa buat sertifikasi digitalnya ya. Dan ini nilainya sangat luar biasa teman-teman ya. Bisa kemarin kita dapat kabar berita ya, seorang artis kita yaitu Syahrini juga ya menjual NFT-nya hanya dalam waktu 8 jam dia punya keuntungan 4 miliar teman-teman ya. Dan banyak sekali ya contoh-contohnya ya dari penjualan NFT ini ya, teman-teman nanti bisa searching ya. Dan kita sekarang punya kesempatan dan ini sangat mudah sekali ya dengan menggunakan Relictum NFT Generator ini. Teman-teman, luar biasa ya, semudah Anda mengupload foto-foto ya di media sosial ya, seperti ke Facebook tadi. Dan ada yang khusus juga Relictum NFT Design, ini untuk para arsitek ya yang suka membuat desain-desain yang keren ya teman-teman ya. Ini juga bisa didaftarkan untuk menjadi NFT. Kemudian juga yang paling luar biasanya ini teman-teman, karena kita tahu ya bahwa salah satunya di Indonesia saja ini kita negara ini adalah negara yang penduduknya beragama Islamnya terbanyak ya. Jadi ini memberikan kita kesempatan teman-teman ya. Di sini NFT mengeluarkan Relictum NFT Islam. Ya, jadi teman-teman yang suka bikin karya kaligrafi dan lain sebagainya, Anda bisa daftarkan NFT-nya melalui ini. Dan ini adalah Relictum Lab ya. Dan ini merupakan pemasaran ya. Teknologi pemasarannya Relictum itu dengan menggunakan Relictum Lab. Dan ini Relictum Around the World, artinya bahwa Relictum kita ini sudah sering mengadakan expo-expo di berbagai negara ya. Salah satunya World Blockchain Summit ya. Kemudian ada Blockchain Live 2019 di Bangkok ya, kemudian World Blockchain Summit juga ada juga di Malta ya, Blockchain Summit ya. Jadi banyak sekali kita, karena perusahaan kita ini adalah perusahaan teknologi teman-teman. Jadi mereka berani ya untuk mengadakan expo ya, tidak seperti perusahaan-perusahaan koin lainnya ya teman-teman ya. Karena kita ini beda ya. Kalau di GTN koin kita ini adalah koin yang dihasilkan dari sebuah teknologi yang saat ini adalah pertama di dunia yang memiliki banyak sekali keunggulan tadi yang sudah disebutkan ya. Dan ini luar biasanya ya, karena kita ini ya seperti Michael ya, kita penjualan software gitu ya. Jadi ini perusahaan kita luar biasa ya, karena berbasisnya teknologi, jadi kita berani untuk mengadakan berbagai expo di berbagai negara. Dan ini Relictum NFT yang baru pertama kali ya diluncurkan ya, Relictum Pro, yaitu Relictum NFT ya. Dan kemarin mengadakan acara expo-nya di Moskow teman-teman ya. Dan ini salah satu ya perusahaan keuangan terbesar dunia yang sudah bergabung ya bersama Relictum Pro, itu salah satunya Visa dan Mastercard ya.
Dan ini adalah Blockchain Economy Expo, dan kita mendapatkan penghargaan nih teman-teman di Blockchain Economy Expo World Expo Dubai tanggal 14 sampai 15 November 2021 kemarin. Dan didatangkan dari 150 negara ya yang datangnya, kemudian ada 40.000 visitor, 300 exhibition, 4.000 company, dan 70 NFT artis yang hadir. Dan apa keuntungan dari kita sebagai early adopternya ya? Dan kita akan flashback ke belakang ya. Ini adalah para milioner Bitcoin. Dulu mereka juga di tahun 2009 pertama kali Bitcoin muncul ke dunia, mereka mengambil peluang seperti hari ini kita mengambil peluang dari Relitum, dari GTN ya. Dan ini adalah orang-orang yang sudah terbukti ya sekarang menjadi seorang miliarders ya dari Bitcoin. Ya, salah satunya ada Cameron and Tyler Winklevoss, Tony Gallippi, Roger Ver, Charlie Sherm, dan Jared Kena. Dan ini adalah selain pengusaha tadi juga ada anak muda nih teman-teman ya, nggak kalah ya. Nih anak muda baru usia 25 tahun saat ini. Dulu waktu pertama kali dia punya Bitcoin di usia 12 tahun itu hasil dari mengumpulkan uang saku dari neneknya ya. Dan dia berhasil mengumpulkan 403 Bitcoin. Dan dia hold sampai hari ini ya, setelah 12 tahun nilai asetnya berkembang menjadi 360 miliar rupiah. Ya, ini anak yang sangat luar biasa, punya visi ke depan ya. Dia hold Bitcoin ini sampai hari ini dia jadi miliarder. Nah, inilah mengapa kita hari ini harus segera mengambil keputusan untuk memiliki GTN. Buat uang ya dengan menggunakan Relitum ini teman-teman, kita akan bisa mendapatkan passive income ya dari teknologi yang dibuat ini tadi. Dan kita bayangkan ya, Anda menjadi pemilik saham jalan tol ya. Kalau kita mau mengilustrasikan ya bisnis kita di Relitum ini teman-teman ya. Seperti Anda memiliki saham di jalan tol yang dilalui jutaan mobil setiap hari. Bayangkan blockchain 5.0 ini adalah jalan tolnya. Kemudian banyak lagi miliaran data, informasi, transaksi, dan aset digital yang bernilai tinggi yang setiap hari menghasilkan nilai. Ya, seperti mobil-mobil yang lewat ini kan semua bayar tol ya. Kita punya keuntungan jutaan mobil bahkan ya. Bahkan kalau kita bukan mobil, jutaan koin nanti teman-teman ya. Dan banyak sekali informasi transaksi yang menggunakan aset digital yang bernilai tinggi ini yang menggunakan teknologi blockchain ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau kita punya ya GTN ini ya, karena kita dianggap sebagai pemilik saham dari blockchain 5.0 ini. Keren sekali ya teman-teman ya. Jadi ayo segera miliki. Dan paket-paket apa saja yang nanti akan bisa kita dapatkan, tapi sebelumnya mungkin saya akan jelaskan tentang manfaat dari Genesis Token. Pertama, hemat modal aset digital cryptocurrency. Ya, jadi nilai cryptocurrency GTN ini naik lebih tinggi daripada bunga deposito unit linknya asuransi, harga emas, atau properti. Di GTN harganya murah rendah di private sale saat ini teman-teman. Jadi gunakan kesempatan kita punya GTN di private sale ini karena harga GTN berpotensi naik lebih tinggi di pasar kripto. Ya, contohnya aja tadi yang kita udah jelaskan Bitcoin. Bitcoin 2009 harga Rp1.000, hari ini hampir lebih dari 900 juta. Ya. Dengan yang teknologinya masih jadul saja Bitcoin nilainya sangat tinggi hari ini, apalagi yang sekarang GTN kit yang kita miliki ini dengan teknologinya yang sudah paling top gitu ya, sudah paling tercepat di dunia ya. Anda bisa lihat berapa tingginya nilai GTN di masa yang akan datang. Anda sudah bisa melihat itu visi ke depan ya. Yang kedua sebagai penghasilan pasif ya dari royaltinya.
teman-teman, karena pemilik GTN dapat penghasilan pasif berupa royalti dalam USDR yang dibayar setiap tanggal 1 dan 15. Jadi sebulan kita dapat 2 kali royalti. Jadi Anda pemilik GTN, ya, bukan hanya sebagai membeli koin saja, tapi Anda memiliki saham dan dibagikan royalti setiap 2 kali setiap bulan, tanggal 1 dan 15. Jadi semakin banyak unit GTN yang Anda miliki, semakin besar juga royalti yang Anda dapatkan. Ya. Yang ketiga, sebagai tambahan dana pensiun. Jadi semakin banyak unit GTN Anda, semakin besar juga dana pensiun Anda. Yang keempat, sebagai hedging atau pelindung nilai. Melindungi nilai aset tunai Anda di deposito bank, dana pensiun dari resiko menurunnya nilai uang karena inflasi. Jadi kalau Anda punya uang deposito, ya sebagiannya, nggak usah sebagiannya, seperempatnya atau seperberapanya Anda simpan di sini yang nanti nilainya naiknya lebih daripada deposito di bank. Ya, itulah fungsinya karena untuk hedging, supaya uang kita nggak turun terus nilainya. Kemudian yang kelima, proteksi kerugian. Ya, contohnya Anda mau melakukan sebuah bisnis atau investasi yang tentu saja resikonya besar. Ya, jika Anda mau mengeluarkan sejumlah nilai untuk melakukan sebuah bisnis, Anda pakai GTN sebagai hedging, artinya dari nilai bisnis Anda, misalnya Anda mau keluarkan nilai 1 miliar, maka 5-10% Anda belikan GTN sebagai hedging. Jika ya bisnis Anda ternyata mengalami kerugian di masa yang akan datang, maka GTN-nya naik, yang inilah yang bisa mengembalikan kerugian Anda. Ya. Kemudian ganti rugi dari kerugian bisnis investasi yang sudah terjadi di masa lalu. Mungkin Ibu dan Bapak hari ini pernah mengalami kerugian bisnis. Ya. Nah, jika Anda pernah mengalami kerugian bisnis, Anda tinggal hitung berapa kerugian bisnis Anda. Kemudian Anda kalikan 5-10%. Nah, nilai itulah yang Anda belikan GTN, dan maka lihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan GTN-nya itulah yang akan mengembalikan kerugian Anda. Kemudian hedging properti, ya, di sini tujuannya untuk mengembalikan nilai uang Anda yang dipakai untuk membeli properti, ya. Dan perusahaan IT global kita di yang ada saat ini, ya, yang dulu kan eranya era non blockchain, ya, seperti Microsoft, Oracle, IBM itu tidak menggunakan blockchain. Nah, hari ini kita adalah menggunakan blockchain. Eranya kita sekarang ini menggunakan era blockchain, yaitu apa? Relictum Pro. Jadi kita sekarang melihat bahwa dunia kita sudah berubah, ya. Jadi blockchain ini menggantikan internet lah istilahnya, teman-teman, ya. Jadi saking luar biasanya, teman-teman, dari ilustrasi yang saya berikan tadi, gambarannya tentang jalan tol saja tadi, kita sudah bisa melihat bahwa kita akan memiliki saham yang sangat tinggi nilainya, ya, dan royalti yang didapatkan. Sehingga pertanyaannya adalah berapa banyak GTN yang ingin Anda miliki. Dari 10 miliar yang ada, yang dijual kepada kita sebagai investor itu hanya 50%-nya, 5 miliarnya. Ya. Sekarang berapa banyak GTN yang Anda ingin miliki? Kalau 50%-nya Anda udah nggak kebagian. Ya, udah habis yang 50%-nya. Ya. Anda mau 20%-nya 1 miliar GTN, Anda bisa beli. 10%-nya 500 juta GTN yang harus Anda miliki. 1%-nya, jika Anda ingin 1%-nya 50 juta GTN, 0,1%-nya 5 juta GTN, 0,05%-nya 1 juta GTN. Ya, jadi berapa GTN yang Anda ingin miliki? Ya, disitulah nilai yang Anda miliki, masa depan Anda yang Anda dapatkan nanti. Nah, ini adalah perkembangannya. Ya, teman-teman bisa lihat dulu waktu pertama miliki GTN ini tanggal 15 Oktober, sebetulnya ini sudah naik ya harganya ya. Dalam waktu 24 jam saja itu naik hampir 23,54%. Di tanggal 15 November 2021 ya, 1 bulan kemudian 30 hari ya, berkembang jadi 55,61%. Kemudian
di tanggal 23 November 2021 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, ya, itu naik sudah mencapai 73,01% dalam waktu 38 hari. Dan dengan hari yang sama, ya, di tanggal 23 November pukul 19.00, ya, itu naik jadi 75%. Ya, dari 73 naik 75% dalam satu hari. Di tanggal 23 November naik lagi 79%, 26 November 41 hari naik 82,23%, 44 hari 84,27%, dan di 1 Desember dalam waktu 46 hari saja naik 88,37%, dalam waktu 54 hari naik 99,63%. Dan semakin hari semakin terus berkembang kenaikannya. Karena apa? GTN ini akan naik setiap 10 juta koin yang terjual itu harganya akan naik. Yang kita ilustrasikan dari gambar ini adalah titik-titik ini adalah 10 juta koin. Titik 10 juta koin naik, 10 juta koin naik. Setiap 10 juta koin naik. Terus seperti itu teman-teman. Ya, ini day by day terus seperti ini. Anda bisa lihat, apalagi Anda yang sudah memiliki GTN, bahwa kenaikan ini terus menerus, ya, luar biasa sekali teman-teman. Dan inilah pesan-pesan dari kepala negara kita, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Revolusi Industri 4.0, digital ekonomi, sudah mulai masuk. Dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini ada perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka, karena zamannya sekarang memang zaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan. Karena perubahan dunia sekarang ini cepat sekali. Kita baru belajar Internet of Things, muncul artificial intelligence, muncul advanced robotics, muncul virtual reality, muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, nggak cepat merespon, nggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, ya kita ditinggal. Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat. Dan butuh pemimpin yang goal-oriented, result-oriented, bukan prosedur-oriented, yang bertele-tele. Dan kita harapkan training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran, lahir para reformis, pembawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan, yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti sekarang ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat. Bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya, yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada, kita bisa merespon sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah. Bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil. Tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman, pesan dari Presiden kita Republik Indonesia Jokowi bahwa pemenangnya adalah yang tercepat, teman-teman ya. Begitu pula teman-teman yang segera ya cepat mengambil peluang. Dan ini adalah berita-berita ya bahwa Relitum Pro ini adalah merupakan the best blockchain startup yang
luar biasa ya, yang terbaik di dunia saat ini. Dan menurut Yahoo Finance ya, bahwa Relictum Pro ini memenangkan ya, mendapatkan penghargaan dari Dr. Ivan Singh-Lutra sebesar 50.000 euro ya teman-teman ya. Dan blockchain 5.0 juga sudah dibahas di Bitcoin Insider ya. Dan keputusannya bahwa ini merupakan platform yang sangat unik ya, inovatif, dan juga nilai transaksinya yang begitu murah sekali teman-teman ya. Dan Relictum ekosistemnya juga ya, dan sangat luar biasa sekali teman-teman. Dan inilah video kita ya, bahwa dijelaskan juga di sini bahwa Relictum Pro juga penjualan GTN ini akan segera berakhir teman-teman ya. Berikut ini adalah video dari expo yang diadakan di berbagai negara. Blockchain platforms have several significant drawbacks, manifesting themselves in problems with scaling and low productivity. We present to you the revolutionary Relictum blockchain. It is a decentralized platform of the new generation with distributed storage, 100% reliable, and secure electronic data turnover system. This blockchain platform is designed to formalize and keep records of any events in various spheres of human activity, for the public sector, for the banking system, for private business, as well as for individuals. Relictum blockchain is a scalable, hyper-modern solution with a vision of the distant future, the blockchain of a new generation with the broadest application in various fields. Relictum blockchain opens up a new generation of blockchain 5.0 with clear, distinctive features and advantages. Network bandwidth, more than 1 million transactions per second. The result showed in testnet is 100,000 transactions per second. The size of a single block is 120 bytes, which is 8,000 times smaller than the size of a Bitcoin block. The time to fill the entire network with blocks at each node is from 0.5 to 1 second.
Security, reliability, and stability of the network are provided by isolation from the general segment of the Internet, where we use a new type of network, HyperNet, as a transport network. The amount of possible new embedded smart contacts is unlimited in number and time. There is the possibility to integrate third-party accounting systems and documentation into our platform, solving the problems of existing platforms and having the most advanced parameters. Relictum blockchain can solve problems on a global economic scale, making our life simpler, more comfortable, and safe, making processes transparent and honest. Demikian dengan berakhirnya video tadi, ya, maka berakhir pula presentasi kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.